Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Melia Faradisa SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya sebagai calon guru penggerak harus bisa membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Setelah lulus dari program ini dan telah menjalani peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun. Baiklah, sebelumnya mari kita ingat dulu nilai-nilai guru penggerak. 5 nilai guru penggerak: berpihak pada murid, reflektif dan mandiri. Keempat, kolaboratif. Yang kelima, inovatif. Ya, itulah modal kita jadi guru penggerak memajukan Indonesia. Selain 5 nilai tadi, kita juga harus memahami tentang peran guru penggerak. Peran-peran kita jadi guru penggerak. Ayo lakukan biar hati jadi tenang. Jadilah pemimpin pembelajaran. Tak lupa menjadi coach bagi guru lain. Bila ingin menjadi guru penggerak, mulai dari diri untuk berkolaborasi. Wujudkan kepemimpinan terhadap murid dan juga gerakan komunitas praktisi. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, maka saya akan menjadi guru yang berpihak pada murid, yaitu saya harus bisa mendesain pembelajaran yang berpusat pada murid, melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik murid, memfasilitasi kebutuhan murid sesuai tipe belajarnya, mengupayakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang menyenangkan, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada murid untuk berpendapat. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah: yang pertama, bersama kepala sekolah dan teman sejawat akan menyusun KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Di dalamnya akan memuat karakter-karakter baik yang akan dikembangkan agar murid dapat mencapai kodratnya. Yang kedua, saya akan melaksanakan asesmen diagnostik berkala untuk memahami karakteristik murid. Karena sebagai guru yang baik harus memahami masing-masing karakter murid. Nah, untuk melakukan asesmen diagnostik ini kita bisa melakukannya dengan cara observasi, tanya jawab, melalui kuis, penilaian diri, maupun catatan anekdot. Selanjutnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti apa sih pembelajaran yang berpihak pada murid? Tentu saja pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, yang mereka inginkan, dan kita juga bisa menghadirkan metode-metode yang mereka sukai, seperti metode permainan, metode bermain peran. Kita juga bisa menggunakan alat peraga, media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi mereka. Kemudian, saya akan mewujudkan sekolah ramah anak, yaitu sekolah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Selain itu, kelas saya akan saya desain sedemikian rupa sehingga kelas menjadi lingkungan yang kaya teks. Terdapat pojok baca, terdapat papan informasi, terdapat papan untuk memajang karya siswa, kemudian terdapat berbagai poster atau infografis pembelajaran, dan tentu saja dengan warna-warna yang menarik dan juga membuat siswa menjadi nyaman untuk belajar. Yang selanjutnya adalah melaksanakan proyek
proyek penguatan profil pelajar Pancasila agar karakter yang baik selalu tumbuh dalam diri murid. Kemudian juga melaksanakan kebiasaan positif seperti membaca Asmaul Husna bersama-sama, berbaris sebelum masuk kelas, mengadakan sholat berjamaah, maupun melaksanakan upacara bendera. Yang kedua, saya akan menjadi guru yang reflektif, artinya guru yang senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, guru yang menjadikan kegiatan refleksi menjadi sebuah kebiasaan, menjadikan refleksi untuk terus memperbaiki kualitas diri dan pembelajaran, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri sendiri sebagai guru penggerak dan menuntun perwujudannya pada murid-murid. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah yang pertama, konsisten dalam melakukan revisi setelah kegiatan pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meminta murid untuk menyampaikan refleksinya pada sebuah kertas lalu ditempel pada papan refleksi, ataupun bisa juga meminta umpan balik dari murid. Bagaimana pembelajaran Bu Guru? Bisa juga meminta murid untuk mencatatnya pada formulir umpan balik yang telah kita sediakan. Kemudian yang kedua adalah saya akan membuat buku harian refleksi. Buku harian refleksi ini dibuat bisa juga menggunakan cara manual atau menggunakan aplikasi Canva, dan saya akan menggunakan hasil revisi sebagai data perbaikan dan penguatan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian menggunakan hasil supervisi pembelajaran dari pengawas, kepala sekolah, maupun teman sejawat untuk terus melakukan perbaikan. Yang ketiga adalah saya akan menjadi guru yang mandiri, yaitu senantiasa memampukan diri saya dalam melakukan aksi, dapat bertanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan, termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Saya juga dapat merencanakan dan melakukan perubahan diri sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam apapun yang dianggap perlu untuk membawakan perubahan yang berpihak pada murid. Saya juga akan terpacu untuk memperhatikan kualitas kinerja dan hasil kerja yang saya lakukan. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain aktif melakukan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, aktif mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Saya pernah mengunggah yaitu labbook bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, labbook ini merupakan media pembelajaran interaktif yang disukai oleh murid. Karena apa? Karena di sini ada aktivitas mengumpulkan materi, aktivitas mewarnai, aktivitas menggunting, melipat, dan bahkan saya membuat lirik lagu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian saya akan aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian seperti seminar, workshop, diklat, webinar, kursus. Kemudian saya juga akan aktif mengikuti berbagai kompetisi untuk meningkatkan kompetensi. Di sini saya pernah menjuarai kegiatan lomba video pembelajaran. Kemudian saya juga mengikuti kompetisi ya untuk meningkatkan kompetensi saya. Di sini saya pernah menjuarai lomba desain bahasa berupa infografis pembelajaran.
Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain, yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid untuk mensukseskan berbagai kegiatan sekolah seperti lomba-lomba, kemudian kegiatan purna siswa, dan bahkan peringatan hari besar agama. Selanjutnya, saya akan aktif dalam kegiatan KKG, kemudian selanjutnya saya bekerja sama dengan teman sejawat untuk membuat rangkuman materi pelajaran. Karena apa? Karena Gen Z itu menyukai hal-hal yang simpel. Dengan rangkuman materi pelajaran ini diharapkan itu dapat memberikan pembelajaran yang bermakna dan yang disukai oleh murid. Nah, di sini kemampuan komunikasi sangat diperlukan. Saya bisa memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Selanjutnya, saya juga akan membantu teman sejawat mempelajari aplikasi-aplikasi pembelajaran. Dengan adanya kolaborasi, kita akan saling belajar, saling mengisi, saling melengkapi, sehingga pembelajaran yang dihasilkan makin berpusat pada murid. Dan yang terakhir adalah nilai inovatif. Sebagai guru, kita harus bisa memunculkan ide atau gagasan segar dan tepat guna, serta jeli melihat peluang, potensi yang ada di sekitar kita, seperti teknologi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain membuat video-video pembelajaran yang saya upload di channel YouTube saya sendiri. Selanjutnya, saya juga akan membuat berbagai bahan ajar interaktif dan mengintegrasikan teknologi. Seperti di sini saya membuat pop-up book 5 bungkus untuk bahan ajar materi bahasa Jawa. Dan saya juga menggunakan quizzes untuk evaluasi pembelajaran dan menggunakan kelas poin dalam pembelajaran. Serta banyak lagi aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menyajikan pembelajaran yang kekinian atau sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Selain itu, saya juga mengadakan proyek pembelajaran untuk menyajikan pengalaman belajar yang nyata. Misalnya, saat mengajar kegiatan ekonomi bisa disajikan dengan cara mengadakan proyek market day. Di situ anak akan belajar secara langsung kegiatan-kegiatan ekonomi yang meliputi konsumsi, produksi, distribusi. Selain itu, saya juga bisa menggunakan Telegram, ya, media sosial Telegram untuk latihan soal yang menyenangkan. Karena di Telegram itu ada fitur kuis ya. Di saat kita membuatnya menjadi pilihan ganda, nanti kita setting itu jawaban yang benar, maka ketika anak mengeklik jawaban benar akan muncul seperti hore begitu. Jadi anak itu akan lebih senang, lebih tertarik. Dan di sini saya juga akan membuat karya-karya buku baik secara mandiri maupun secara kelompok. Karena saat kita menuliskan pengetahuan kita, menuliskan karya kita menjadi sebuah buku, maka itu akan sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan juga tentunya untuk orang lain. Dan yang terakhir, inovasi saya adalah membuat komik pembelajaran di sini supaya anak itu lebih tertarik dalam mempelajari sebuah materi. Guru adalah pekerjaan yang mulia. Iringilah dengan doa yang tulus untuk semua murid kita. Jadilah guru penggerak yang tergerak,
bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.